Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif tanya jawab seputar hukum Islam. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأشهادنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Berikan pula ya Allah keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad di dalam dakwah kami ini. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan pula ya Allah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Jadi sebelum pertanyaan masuk, saya menjabarkan sedikit yang lalu tentang bagaimana para ulama sufi untuk meraih kebersihan hati itu, islahul qulub, membersihkan hati. Jadi kalau kita ingin mencontoh para wali-wali Allah, meskipun sebenarnya kita belum mampu untuk mengikuti mereka, di mana mereka sendiri sebenarnya seperti kita juga. Mereka pun asalnya awalnya adalah orang-orang yang saleh. Itu seperti kita, bahkan lebih parah dari kita. Kita katakanlah para sahabat dulu sebelum masuk Islam, bagaimana mereka melakukan kehidupannya, berbuat dalam sehari-hari. Jadi kita terus ingin berusaha, dan ini banyak selalu pertanyaan. Banyak pertanyaan juga yang masuk tentang sebutan para wali. Di Indonesia kan sering kan disebut sikit-sikit wali. Kalau dia sudah menunjukkan kelebihan yang luar biasa, dianggap wali. Orang gila juga dianggap wali. Itu fenomenal. Dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, macam mana di Jawa Timur, nggak usah saya sebut namanya.
Orang gila dibilang wali. Dan yang bilang wali ini bukan orang awam, bahkan ada juga yang kiai juga. Jadi pondasi dasar keilmuan itu akan menentukan kita sampai kita beranjak umur, bertambah umur sampai menjelang kematian. Kalau sudah dasar ilmu kita lemah, maka kita akan lemah terus. Ibarat orang yang membaca Al-Quran, kalau tidak pernah mau belajar, apabila dia salah terus sampai kapanpun akan salah terus. Dia dibilanglah wali majdub. Jadi kita simpulkan, syarat wali itu sangat ketat. Kalau kemarin kita di dalam kitab At-Tibyan itu disebut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukanlah ulama itu wali Allah, maka saya, kata Imam Syafi'i, saya, kata Imam Hanafi, tidak akan menjadikan Allah sebagai wali saya, pelindungnya. Nah, itu sudah merupakan artinya mesti orang alim syarat pertama. Ini enggak orang jahil. Saya nggak usah sebut namanya, itu sangat fenomenal. Karena kita ditanya, saya di WA dari Jawa Timur, kebetulan memang ada jemaah kita dulu di sini, tugas di sana. Dan bukan hanya beliau yang nanya, banyak sekali. Jadi itu ya. Jadi ciri-ciri wali itu dalam kehidupannya, pertama adalah punya sifat al-fana, membinasakan dirinya. Itu apa? Suqutul awsaf al-madmumah, membuang, menjatuhkan, menghilangkan, meredam sifat-sifat yang tercela yang terdapat dalam dirinya. Membinasakan sifat-sifat yang tercela yang terdapat dalam dirinya. Bagaimana dia dikatakan wali telanjang? Hanya pakai kolor doang. Hanya modal dia keturunan anak kiai. Kemudian dia punya ilmu setan, bisa menggandakan uang. Dibilang wali. Ada yang satu lagi karena dia keturunan Habib, gila. Karena dia bisa mengobati dengan gilanya itu, dibilang wali majdub. Pertama. Yang kedua, mengkekalkan dirinya. Apa yang dikekalkan? Qiyamul awsaf al-mahmudah, menegakkan, mendirikan, melakukan, mengkekalkan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat terpuji. Jadi memang ada nanti masanya dalam sejarah, memang wali majdub itu dia ada wali Allah itu nanti dia memang seperti orang gila, memang ada memang. Kehadirannya tak dianggap, dia tak hadir pun orang tak menganggap. Orang kalau melihat dia itu cuek saja, cuek. Tapi dia tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang fasik. Ini kan enggak, sudah merokok, dangdutan, buka baju, dibilang wali majdub. Ya, itu viral di videonya. Inilah yang harus diluruskan. Inilah pentingnya belajar ilmu pakai kitab, bukan ilmu warisan. Memang belajar kitab, tapi baru dasar-dasarnya saja. Ini yang kita khawatirkan. Udah. Kemudian apa syarat wali itu? Min alamatil arif, ada ciri-cirinya wali itu. Ini yang berat kita. Tapi kita tidak boleh. Saya kan nggak mungkin jadi wali. Memang tidak. Tapi kita minimal kita mencontoh. Sebagaimana kita tidak mungkin jadi Rasulullah.
Tapi Rasulullah itu adalah qudwah. Contoh suri tauladan bagi umatnya. Maka kita harus mengikuti suri tauladan. Itu apa itu? Di antara min alamatil arif, ciri-ciri para wali. Al-arif alamatu arba'at. Cirinya ada 4. Yang pertama hubbul jalil. Dia selalu cinta kepada Allah. Jadi yang keluar dari mulutnya itu Allah. Ini enggak. Ketika dia candu rokok, enggak dikasih rokok, marah dia. Tapi ngakunya wali. Jadi hubbul jali. Tak ada yang cinta di hati kecuali Allah. Tiba-tiba dia dikasih harta 1 miliar, seumur hidupnya nggak pernah. Hari pertama, hari kedua hilang, Pak. Wali Allah nggak pernah sedih. Kalau kita gila, Pak. Motor aja hilang, gila, stres aja. Melapor polisi sana, melapor sini, nggak bisa melapor polisi, pergi ke dukun. Iya. Hubbul jalil. Kemudian apa? Wa tarkuhul katsir wal qalil. Meninggalkan perkara yang banyak. Apa yang banyak? Yang banyak lagonya. Enggak usahkan maksiat, yang lago saja. Apa yang lago, yang sia-sia? Tertawa, terbahak-bahak, main gaplek. Ya wali enggak ada main gaplek. Bukan berarti kita melarang orang main gaplek, boleh. Artinya ini diantara sifat-sifat wali. Kalau ada manusia diakui wali, kalau nggak sesuai dengan yang kita sebut, bohong, dusta. Kemudian apa? Wa tarkuhul qalil. Dia meninggalkan perkara yang sedikit. Apa maksudnya? Jangan sampai dia ibadahnya kecil sedikit. Jangan sampai selagi dia mampu melakukan yang banyak, dia tidak mau sedikit. Selagi ada waktunya dia tahajud 12 rakaat. Kan ada orang pilih, capek aku sholat rawatib, nggak usah lah. Ada orang capek sholat sunat sebelum maghrib, itu kan nggak mau angkat, nggak mau lah, duduk aja dia. Mesti milih-milih ibadah. Ada duitnya mau berkorban, nantilah tahun depan, masa sekarang. Sholatnya tunda-tunda, nantilah. Itu dia. Jadi kalau wali Allah itu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa itba'ut tanzil. Yang diikutinya itu adalah sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi memang, makanya kata Imam Syafi'i tadi, memang ulama. Jadi kalau sudah itba'ut tanzil berarti dia ulama, alim. Jadi kalau itba'u syaitan, kalau yang diikutnya setan, tahu gak? Kebal, bisa jalan di atas air, bisa ngangkat sapi. Ada dulu, usah saya sebutlah, sangat terkenal, udah meninggal. Dibilang wali. Itu Pak, dia bisa ngangkat sapi Pak, pakai 1 tangan. Bapak tahu mobil tank? Ini masih hidup lagi. Dibilang wali juga. Mobil, bukan mobil, apa namanya? Kendaraan tank anti baja itu. Itu bisa diangkatnya Pak 1 tangan. Dibilang wali. Ada lagi kiai bisa keluar api dari mulutnya. Dibilang wali. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa khafu minat tahwil. Wali itu selalu takut dia berubah, nggak istiqomah, nggak usahkan perkara dosa besar, maksiat, dosa kecil saja dia takut. Kalau dia nggak sholat
Ada waktunya sholat duha, nggak sholat duha dia stres dia. Perkara yang sunnah, yang bukan muakkad. Itu ciri-ciri wali. Ini kan nggak keluyuran, keliling kemana-mana, naik motor, dibilang wali. Silahkan nanti dicek di YouTube ya. Yang saya maksud pasti tahu. Udah. Dan tidak pernah orang disebut wali ketika dia masih hidup, kecuali ulama yang soleh bisa merasakannya. Orang awam tidak akan tahu dia itu wali ketika masih hidupnya. Jadi kalau sudah dia hidup, diketahui kewaliannya, bukan wali itu. Jadi itu deh. Itu di antara syarat-syarat tadi. Mungkin kalau misalnya lupa yang saya sebut, tengok videonya nanti. Ini yang saya sebut adalah, ini juga yang memilih syarat ini para wali. Yang saya sebut ini juga tulisan para wali, wali Allah. Yang memberikan syarat-syaratnya juga para wali Allah. Jadi bukan saya karang-karang. Itu dia. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita kan malam ini interaktif. Fadhal. Silakan. Untuk penyebutan nama Ustaz, sini ada yang kita sebutkan tadi adalah wali, beberapa syarat-syaratnya. Terus sebutan yang lain seperti Ustaz, seperti Habib, terus ada dai, seperti gimana Ustaz? Menurut penjelasan. Itu aja ya. Ada sebutan-sebutan Habib, kiai, syekh ya, ulama. Jadi sebutan-sebutan itu sebenarnya adalah untuk mengetahui sosok mereka itu adalah memang orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka itu berdakwah di jalan agama Allah. Tapi itu punya martabat yang berbeda-beda. Tapi memang sebutan Habib itu yang maaf hanya di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Kalau di Sumatera sangat-sangat jarang sekali. Bisa dikatakan seumur hidup saya di Sumatera tidak pernah saya dengar itu Habib itu. Dan gelar-gelar Habib ini banyak yang sudah dilencengkan, banyak disalahgunakan. Kadang-kadang dia bukan. Jadi panjang ya kalau kita cerita tentang keturunan Nabi ini. Rasulullah anaknya laki-laki meninggal semua, dan itu masih kecil-kecil, belum ada yang menikah. Yang hidup hanya anak perempuan. Sayyidatu Fatimah itu anak, melahirkan anak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu Islam atau tidak? Berarti kalau kita tarik nasabnya, berarti keturunan Abu Thalib, Habib itu kan. Makanya jumhur ulama yang dikatakan Ahlul Bait itu tidak semua, terbatas. Hasan, Husain, Sayyidina Ali dan istri-istrinya. Tidak sampai panjang. Kalau Syiah hanya 12. Syiah hanya 12 yang diakui. Cuman kaul-kaul yang dhaif inilah yang menyebabkan ditarik nasab tadi itu dari perempuan. Saya tanya, Bapak sekarang nasab Bapak dari mana? Perempuan laki-laki? Laki. Jadi Habib itu nasabnya perempuan. Ada nggak Rasulullah punya cucu laki-laki? Maksudnya dari anak laki-laki? Nggak ada. Cuman ya sudah, kita pakai kaul yang dhaif, yang sangat lemah, karena masih ada keturunan itu, masih ada darah itu. Ya sudahlah pengakuan itu. Cuman jangan sampai disalahgunakan itu. Jangan sampai. Ini yang menyalahgunakan dua ini. Orang yang mengakuinya juga salah, yang menisbahkan dirinya juga keturunan Rasul itu juga banyak yang menyalahkan, banyak yang melencengkan.
Contoh, ini pengikut-pengikut yang sangat fanatis. Itu udah sampai mengatakan apa? Ini panjang ceritanya nih. Tengok aja tulisan saya nanti tentang masalah itu. Bahkan katanya kalau gila saja pun lebih tinggi martabat dari ulama. Ini dari mana ucapan ini? Ada syairnya itu. Mereka bikin syairnya. Habib itu kalau gila katanya lebih mulia daripada seorang ulama. Aduh, ini melampaui batas, hati-hati. Rasulullah juga masa hidupnya pernah menegur itu ya. Kiai-kiai gitu juga, nggak boleh sembarang sebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun dia, mau kiai, mau ulama, ngaku kiai, ngaku ulama, syaratnya ketat. Idza madahal fasiq ghadab ar-rabb yahtazzal 'arash. Barang siapa yang memuji seseorang orang fasik, Allah akan murka dan goncang aras. Jadi dia nggak sholat dipanggil kiai, berbuat fasik kiai, nggak boleh. Apa diantaranya? Dia digelar kiai tapi dukun. Hati-hati itu. Ada nggak? Udah jelas-jelas dia dukun, di televisi selalu tampil ngobatin orang, bergaul sama jin. Itu fasik. Dibilang ustadz haram, dibilang kiai, berdosa kita bilangnya. Jadi gelar-gelar itu tidak sembarangan, nggak sembarangan. Dan itu bukan, yang gelar itu bukan masyarakat. Ini kan yang banyak beredar di masyarakat kita. Yang menggelar itu kiai itu katanya masyarakat katanya. Tidak semudah itu. Bagaimana orang kampung sana yang nggak ngerti apa-apa, hanya modal punya pesantren, punya santrinya 1000 orang dipanggil kiai? Enggak. Di Medan banyak punya pesantren, Pak. Di Medan orang kaya banyak pusat pesantren, bukan kiai, banyak. Makanya orang Medan nggak sembarangan menyebut orang kiai. Nggak tahu di Jawa, di Pulau Jawa ini asal punya pesantren aja dibilang kiai. Harus dibuktikan dulu. Mesti ada ulama yang mengatakan dia ulama, dan dibuktikan dengan karya. Mana karyanya? Berapa banyak pendakwa yang sangat terkenal di televisi dibilang kiai, nggak usah saya sebut namanya. Taubat baru keluar dari penjara, bisa dia ceramah, bisa dia menghipnotis para jemaahnya, bersedekah dan sebagainya, dipanggil kiai. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya, syaratnya itu ketat. Oke, silakan, ada yang lain? Betul. Silakan. Tentang memilah cuci pakaian itu bosan, dengan air berjalan itu bosan. Itu riwayatnya dan seperti apa, bagaimana bosan? Mencuci pakaian? Ya, memilah dengan air yang bergerak. Jadi kita sudah mengkaji bab taharah sudah lama ya. Jadi pakaian bernajis tidak boleh dibawa salat. Pakaian yang bernajis tidak boleh dibawa salat. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis yang dimaafkan. Najis ma'fu'an seperti debu yang sudah bercampur nasi debu, percikan air yang sedikit, itu dimaafkan. Udah. Kalau kita mencuci pakaian, apabila airnya tidak mengalir, maka pakaian kita tadi itu sudah, apabila bercampur dengan pakaian najis ya, contoh celana dalam atau celana anak kita yang pipis ngompol sembarangan, mungkin sekarang pakai pampers lah, nggak apa-apa. Maka ketika kita rendam, kita kucuk-kucuk, cuci pakai sabun 3 kali 4 kali, bersih itu ya. Tapi kita membilasnya, tidak mengalir itu air, nggak sah pakaian yang kita bawa. Berarti najisnya mesti di situ. Bisa paham ya? Kenapa harus dialirkan? Supaya najis yang melekat tadi mengalir. Terkecuali, makanya kalau mencuci itu dipisah. Kalau takut membilasnya nggak sempurna, dipisah.
Khusus baju sholat direndam, nggak apa-apa walaupun nggak dialirkan. Tapi jangan bercampur dengan pakaian yang najis ya. Jangan dicampur dengan celana dalam atau celana anak-anak yang ada najisnya, atau pakaian istri yang bernajis. Boleh, nggak perlu dialirkan. Tapi dengan syarat kotorannya hanya kotoran tanah, daki, lumpur, bukan najis. Bisa paham ya? Dan bukan hanya itu, kita ngambil wudhu juga di rumah, hati-hati. Kadang-kadang kan ada itu sudah buang air kecil, tapi dia nyiramnya dari depan. Itu kan kemana-mana, itu ke belakang. Ngambil wudhu dia, iya kan? Cuci kaki, air najisnya yang di belakang tadi belum mengalir, keluar dia. Makanya usahakan kalau setelah ngambil wudhu itu kita siram dari belakang. Contoh ini kamar mandi WC ya, kamar mandi kita. Ketika kita ngambil wudhu itu udah selesai semua, kita siram dari belakang kita yang dia mengalir airnya, supaya kita jangan menginjak air yang bekas kencing kita lagi. Ini kan nggak, kita kencing di situ kita siram bertemor itu semua air kencing, bekas kencing itu. Ngambil wudhu kita di situ, habis itu air mesti tergenang di situ, keluar kita, itu najis. Inilah yang penting dipelajari. Kita kadang-kadang pakaian cantik, bersih, wangi ya kan, tapi ternyata pakaian kita direndam di laundry. Tukang laundry mana tahu dia pakaian macam mana, najis nggak najis. Yang penting dia dapat duit. Direndamnya semua pakaian, satu pakaian itu kan sekilo sekian. Bapak kalau cepat sekian, mau lambat sekian, dicampur dengan baju orang semua kan. Entah baju siapa, entah baju yang piara anjing lah, yang entah baju siapa, entah baju bekas haid orang lah, nauzubillah, entah baju siapa. Udah bapak yang penting wangiin. Makanya harus hati-hati. Makanya dulu ada teman saya, anak profesor apa di Ciputat, dia buka laundry, ditulisnya situ, itu dipisah pak, pakaian itu dipisah dan dialirkan air. Dia sengaja pak, caranya syar'i. Tapi saya mau tanya, laundry yang seperti itu kan kayaknya saya baru dengar di Ciputat yang ada. Itu pun satu orang yang saya baru tahu. Kalau tempat lain itu apa mereka tahu seperti itu cara cucinya? Campur saja, apalagi kalau laundry campur baju istrinya yang mungkin dia kena haid lah, kena nifas lah, kena air pipis lah, itu ya. Nah, ini kadang-kadang saya perhatikan taat beragama, tapi ternyata kakinya sendiri pun ketika berwudu masih lengket cat. Itu ya, hati-hati. Jadi hati-hati kalau nengok imam tiba-tiba kakinya pakai handiplas di kakinya. Itu syaratnya ketat itu, tak sah jadi imam. Dia baru kena cucuk paku kakinya kan. Ini saya terkejut saya kan. Orang yang biasa belajar agama tapi ternyata nggak ngerti syarat-syarat bersuci, itu bahaya. Jadi kalau sudah ada imam nanti pakai handiplas tempat organ tubuhnya, jangan diikuti. Nanti kita bahas nanti bagaimana syarat-syarat memakai perbal ketika kita luka atau apa. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya saya membayar sholat yang selama ini saya tinggalkan? Diqodho ya. Niatkan qodho. Niatkan kita mengqodho kapan saja. Kalau yang lampau-lampau itu yang pernah kita tinggalkan, kita kerjakan kapan saja. Sholat zuhur waktu asar, asar waktu subuh, subuh waktu maghrib boleh, subuh waktu zuhur boleh. Yang penting niatkan. Tak tiba-tiba mati kita, insya Allah selagi kita sudah azam untuk mengqodho kewajiban kita, rukun Islam kita, Allah akan angkat. Kita baru tunaikan umpamanya baru 2. Iya, sementara kita sudah 10 tahun nggak pernah sholat dulu, maka insya Allah Allah angkat. Yang penting kita punya azam untuk membayar. Nah, makanya banyak orang mengqodho sholat ketika tarawih. Orang sholat tarawih dia niatnya qodho subuh, Allahu Akbar, iya, atau qodho isya boleh. Imam sudah assalamualaikum, dia berdiri nambah lagi 2 rakaat. Jadi waktu tarawih kan enak mengqodho sholat, nggak capek ya kan? Nah, cuma jangan niat tunda-tunda, takut nanti mati tak kebayar ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita sudah tobat segera tunaikan. Oke, silakan aja. Kalau qodho subuh itu bisa di waktu kapan aja? Kapan? Nah, Kapan aja? qodho subuh waktu zuhur boleh. Tapi ini qodho yang ghairu mubasyarah ya. Bukan sebab karena lupa,
bukan sebab karena tertidur, bukan sebab karena mabuk. Kan ada orang ketiduran nih, ketiduran dia dari zuhur sampai maghrib, bangun isya, zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal. Ini nggak boleh, besok aku kodok, nggak boleh ya, berdosa. Dia wajib mubasyarah karena dia nggak berdosa karena sebab tidurnya. Dia itu bukan orang maksiat. Yang saya maksudnya adalah orang yang meninggalkan karena maksiat. Berapa tahun dia maksiat dulu masa mudanya, setelah balik dia berapa tahun nggak sholat dulu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Rukun Islam sepakat, ulama 4 mazhab ahlu sunnah wal jamaah wajib diqodho, termasuk zakat. Dia dulu kaya 5 tahun, 4 tahun nggak pernah berzakat, meninggal baru 1 tahun dia bayar zakat. Ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat ayahnya selama 4 tahun. Itu rukun Islam. Kalau menurut Imam Hanafi, kalau zakat tak wajib diqodho, tapi dia tetap berdosa. Dia tetap memikul dosa tidak mengeluarkan zakat. Jadi jangan dipakai pendapat itu. Ada nanti sholat ini, kita kembali kepada sholat. Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada qodho sholat. Tapi kata Ibnu Taimiyah, dia tetap memikul dosanya supaya Allah tidak timpakan dosa besar dia memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini nggak boleh pakai. Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah syarat orang yang taubat nggak sholat, taubatun nasuha, memperbanyak sholat sunnah, sama saja. Tapi ini jangan dipakai. Ini bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar. Itu dia ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah khendak ketika doruri sekali saja meninggalkan sholat, diqodho semuanya langsung. Ya, itu ya. Tidak ada yang ditinggalkan. Terus kalau ada yang qodho sholat subuh tapi setelah sholat subuh, sedangkan setelah sholat subuh kan banyak sholat sampai kalau untuk setelah subuh yang boleh diqodho menurut jumhur ulama kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i boleh ba'da subuh. Yang nggak boleh sholat sunnah biasa. Tapi kalau sunnah yang muakkadah itu yang kuat sekali, sholat tahajud, sholat witir, sholat fajar setelah subuh boleh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang sunat muakkadnya tadi sebaiknya jangan ketika habis subuh, waktu sholat duha. Bisa paham ya? Tapi boleh. Kita mengikut pendapat yang mayoritas ulama. Imam Syafi'i membolehkan, termasuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah muakkad. Mau jam berapa saja boleh kita. Itu sama lil fatid, sama kayak sholat wajib yang terlambat. Ya apalagi qodho wajib. Habis subuh boleh, sangat. Sedangkan yang sholat muakkad, yang nggak boleh sholat mutlak. Iya, habis subuh dia sholat mutlak itu haram. Sholat sunat yang lainnya gitu. Tapi kalau yang saya sebut tadi itu diperbolehkan. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Kita sholat bayar qodho sholat, tapi niatnya untuk orang tua kita atau buat nenek kita. Itu gimana? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ini masalah tentang mengqodho shalat dan fidyah shalat. Itu pernah saya membahasnya panjang lebar ketika sidang fatwa Al-Wasliyah di Sumatera Utara sekitar tahun 2000, lupa saya berapa tahun yang lalu ya. Itu ada hasilnya, ada makalahnya. Udah. Itu menurut jumhur mayoritas mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, termasuk Imam Tobari. Walaupun Imam Tobari sebenarnya dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi saking beliau ulama yang kuat hujahnya, bagaimana perjalanan ijtihadnya, dia sebagian ulama mengatakan dia itu mustahid mutlak, mustahid ya. Udah, ini nanti bisa dibaca dalam kitab Nihayatul Zain li Syekh Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Maka mensolatkan orang tua kita yang meninggal umpamanya orang tua kita dulu berapa bulan nggak sholat ketika sakit, atau mungkin berapa tahun dia maksiat, kita sholat boleh, hadiah sholat namanya. Ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi nggak ada. Menurut Imam Hanafi tidak ada, Imam Malik tidak ada. Tapi Imam Hanafi yang uniknya,
Yang uniknya membolehkan bayar fidyah. Fidyah salat. Begitu juga menurut pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Fidyah salat boleh. Karena itu dosa besar katanya. Harus kita bayar hutang dengan Allah. Hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi dengan Allah. Maka dibayar fidyah. Makanya saya selalu ketika ditanya tentang masalah fidyah, tanya fidyahnya apa. Karena saya mengikuti pendapat mayoritas mazhab Syafi'i dan Imam Hanafi. Boleh mensolatkan ahli waris dan boleh fidyah untuk ahli waris yang meninggalkan salat atau puasa, dua ya. Fidyah salat tapi beras mungkin gitu. Iya, fidyah itu ya beras lah, makanan pokok, tapi untuk orang miskin ya. Fidyah ya dari makanan pokok lah, apalagi ya. Fidyah itu makanan pokok. Jadi fidyah itu bisa dia untuk salat dan puasanya. Itu ya. Niatnya gimana, Ustaz? Apa itu? Hadiah untuk apa? Hadiah untuk yang meninggal itu sholat. Hadiah apa? Niatnya gimana? Ya disebut aja saya tunaikan fidyah salat dan puasa. Fidyah puasa dan salat daripada ayah saya. Walaupun nggak sempurna. Boleh jadi mungkin yang dibayarnya hanya 100 kilo dikalikan dia berapa kali nggak sholat. Mungkin hanya berapa bulan, sementara dia meninggalkan sholat 40 tahun umpamanya kan. Ya nggak apa-apa lah, ya sedikit itu aja lah. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan. Tapi tetap hukum asal. Hukum asal, sholat nggak bisa dibayar, tidak bisa diqadha dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Hukum asal. Tapi karena sudah terlanjur, maka wajib, tidak ada la kafaratan illa adaaha. Tidak ada kifarat yang meninggalkan sholat kecuali menunaikannya. Nah, jadi ahli warisnya boleh ya, kesimpulannya boleh ya, boleh. Tapi jangan heran kalau ada nanti orang yang membid'ahkannya, jangan heran. Nah, itu pendapat Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik. Nah, tapi kita pakai jumhur ulama karena hutang itu harus kita bayar. Kalau nggak akan kita pikul selamanya dunia akhirat. Itu dia. Silakan, fadhal. Silakan duluan nanti ya. Fadhal. Bagaimana hukumnya kalau kiai itu di saat masa zaman musim partai demokrasi, mereka itu didatangi oleh partai itu sendiri, partai politik itu sendiri, sehingga dia dijadikan jargon untuk salah satu partai itu. Itu gimana dengan hukumnya kiai itu? Udah. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya kiai dipinang partai? Ya, yang kedua, silakan. Ya, Ustaz. Kalau kita baru apa ini utang, Ustaz, pinjam orang itu ya. Nah, kita bilang itu buat bisnis gitu. Karena kita lebihkan sekian persen gitu. Itu boleh nggak buat bisnis ya, bukan buat makan ya. Bisnis. Terus kan gua kemarin saya sholat di musola media Ustaz. Dia silangnya besar, Ustaz. Jadi bukan orang kecil-kecil besar. Nah, kebetulan saya masuk tempat di itunya di apa di silangnya itu Ustaz. Itu terangkat, batal nggak ininya? Apa? Silang itu terangkat gitu, tapi nggak semuanya hanya gitu. Biasanya keangkat dia, batal nggak? Sujud di atas silangnya. Iya, dia kan pas sujudnya ada silang. Nah, silang itu terangkat gitu. Iya. Kan dia panjang bisa gitu. Oh gitu, udah. Itu aja. Nah, terus benar saya nggak tiba-tiba tuh entah bergerak, jadi bergeser nggak di situ lagi gitu. Sujud saya nggak tepat. Silangnya itu gitu. Iya. Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau masalah kiai dipinang partai, ada. Selagi ijtihad kiai itu tujuannya apa? Kalau tujuannya karena syahwat, tujuannya karena maksiat, tujuannya hanya semata-mata untuk dunia, bukan untuk kepentingan akhiratnya, maka dia telah melanggar adab-adab di dalam syariatnya. Itu urusannya sama Allah, dan kita nggak bisa menebak-nebak. Kadang-kadang begini, partai banyak ya, partai itu banyak. Jadi partai yang banyak ini punya dua kubu, satu kubu A, satu kubu B. Kita katakanlah yang B ini merasa kubu yang Islami. Sebenarnya kubu Islam ini juga menggandeng kiai. Dia juga bayar juga itu kiai. Kalau nggak dibayar gimana itu bisa bikin
konser-konser, bikin acara-acara segala macam. Maaf ya, contoh kita katakanlah FPI. FPI itu apa bisa dia bikin gerakan kalau nggak ada yang bayar? Termasuk Prabowo itu mempunyai sumbangan besar itu untuk FPI, termasuk ormas-ormas lain. Saya mau tanya, Anda tahu kasus Bakhtiar Nasir? Kenapa dia sekarang nggak berani tampil? Kan dulu dia yang megang 212 dananya. Itu siapa yang bantu? Itu kan masyarakat. Itu kan uang masyarakat. Dia tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Begitu juga yang kubu A, kita katakanlah dia partai yang sangat kita benci. Tergantung niat dia. Kalau niat dia untuk bagaimana menjalankan undang-undang negara supaya negara ini tidak konflik, tidak terjadi permusuhan yang berkepanjangan, maka dia harus tampil sebagai ulama supaya untuk meredakan situasi politik bangsa. Kalau niatnya begitu, maka ahlan wa sahlan, silakan. Tapi kalau sudah ada niatan pribadinya karena syahwatnya, karena kepentingan dunia semata-mata, maka itu dia akan bertanggung jawab dengan Allah dunia akhirat. Udah, perkara saling memfitnah kubu A kubu B ini sudah ada sejak zaman meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya mau tanya, Abu Bakar Siddiq mulia nggak? Siapa yang berani mengatakan Abu Bakar Siddiq bukan mulia? Ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu kan orang Ansor, orang Makkah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya di Madinah. Tokoh-tokoh Madinah tidak setuju Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Sementara Abu Bakar Siddiq mengatakan kita harus pakai syura. Dikumpulkanlah orang-orang yang lebih alim. Siapa yang pertama kali mereka hijrahnya? Siapa yang pertama kali masuk Islamnya? Siapa yang pertama kali banyak membela Rasulullah? Maka dia yang lebih berhak. Tapi orang Madinah nggak terima. Rasulullah itu dia di Madinah yang kami terima sudah lama, dan keberhasilan Rasulullah terakhir dari Madinah. Akhirnya apa? Tokoh dari Madinah sampai ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, dia tidak mau ngakui dia presiden. Bekot, kalau bahasa Betawinya apa bekot? SKT kata orang Medan. Ngambek. Kalau ngambek itu mesti lembut ngambek itu. SKT itu putus silaturahmi. Putus silaturahmi. Ketika Abu Bakar Siddiq sholat tak mau dia ngikutinya, dia masjid lain. Ketika haji tak mau dia, sama-sama. Jadi ketika ada wukuf di Arafah itu berpisah tempatnya. Udah, belum lagi pengikut Imam Ali. Imam Ali meskipun anak muda, tapi dia ini kan menantunya Rasulullah, lebih berhak. Kami nggak terima Abu Bakar Siddiq, kami nggak terima Utsman bin Affan. Mereka telah berkhianat kepada Rasulullah katanya. Makanya terbunuhlah Utsman bin Affan sebab politik. Umar bin Khattab terbunuh, tapi bukan sebab politik sama umat Islam, tapi dari dia ketika memikul politik, tapi dari negara lain, Persia. Udah, pengikut Imam Ali terpecah dua. Itulah Khawarij. Khawarij itu pengikut Imam Ali. Gara-gara Imam Ali tidak mau mempertahankan kekuasaan presidennya melawan Muawiyah, akhirnya mereka lari dari Imam Ali, mengatakan Imam Ali kafir. Bayangkan itu. Saya mau tanya, mana lebih hebat Khawarij daripada Pak Kiai sekarang? Ada nggak Kiai sekarang pernah ikut jihad sama Rasulullah? Nggak ada, ya kan? Kemarin baru kita baca kan hadisnya. Khawarij itu sampai 8 kali ada yang ikut jihad di jalan Allah. Belum lagi sedekahnya, hafal Qur'annya, hafal hadis. Bayangkan itu. Nah, makanya
untuk khusus di Indonesia. Selagi itu partai sudah disahkan oleh undang-undang, selagi pemilu itu sudah disahkan oleh undang-undang, siapapun kiainya, siapapun orangnya berhak memilih yang berbeda. Tidak boleh di kotak-kotak kalau ini kafir, kalau ini Islam, kecuali kalau melanggar undang-undang. Termasuk pimpinannya non-muslim itu nggak apa-apa. Pimpinan apa itu? Yang dipilih? Pimpinan politiknya, yang mengambil kiai itu, itu hukumnya nggak apa-apa. Dan nanti bisa lihat tulisan saya ya, khusus tentang syarat-syarat pemimpin politik itu mana yang muslim, mana yang tidak. Coba hati lihat di Google, biar lebih panjang. Itu saya banyak tulisan saya tentang itu. Nanti mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Itu bisa lihat di tulisan saya di Google, mungkin ada 3-4 tahun yang lalu bahkan lebih ya, masih bisa dibaca sampai sekarang. Jadi selagi undang-undang negara ini disetujui seluruh masyarakat Indonesia, apalagi lembaga ulama menyetujui. Coba saya mau tanya, keputusan KPU, keberadaan KPU itu sah nggak dalam undang-undang? Ada nggak ulama yang menentangnya? Kalau sudah KPU memutuskan ada 2 calon, kalau sudah KPU memutuskan ada sekian partai yang ikut pemilu, tidak boleh satupun warga mengkotak-kotak itu kafir dan tidak kafir. Kecuali kalau ada ulama tidak setuju, lembaga ulama, kami nggak setuju keputusan KPU yang mengatakan partai sekian disahkan ngikut pemilu. Kami yang setuju hanya sekian. Itu baru itu digodok lagi sampai clear. Contoh seperti HIP, undang-undang HIP kemarin. Itu ulama nggak setuju, maka kan tidak jadi. Tapi ini kan tidak. Ulama sepakat semua. Keputusan KPU sekian partai mengikuti pemilu, 2 calon mengikuti pemilu, sepakat. Oke. Ketika sudah bertarung, kita pilah-pilah kafir tidak kafir. Itu kitanya yang bodoh, kitanya yang tolol. Makanya dari awal, kalau kita nggak setuju, undang-undangnya digugat dulu. Undang-undangnya digugat. Kami nggak setuju 2 calon, kami mau 3, kami mau 4, kami mau 5. Ini kan enggak. Kita yang menyetujui 2 calon. Kita katakanlah partai A itu partai PKI umpama. Seharusnya kita bukan gugat ketika pemilu, kita gugat sekarang ke MK, itu partai PKI kita. Ini kan enggak. Sudah dia disahkan oleh undang-undang, sudah diterima oleh lembaga KPU. Baru kita sebarkan hoax, kita sebarkan fitnah-fitnah itu PKI itu. Inilah dia yang sudah melanggar kaidah fikih. Ar-ridha bi syai', ridha bima yatawalladu minhu. Kata kaidah fikih. Kalau kita ridho terhadap sesuatu, maka kita harus ridho apapun yang lahir dari itu. Kita redo undang-undang pemilihan di Indonesia seperti itu. Kita harus redo apapun yang dilahirkan. Contoh, kita redo dengan adanya keberadaan lembaga KPU. Maka apa yang disahkan oleh KPU kita harus redo juga. Kalau seandainya terjadi pelanggaran di dalam keputusan KPU, itu bisa digugat ke MK, bisa di mahkamah, di kejaksaan dan sebagainya, di kepolisian dan sebagainya. Ya, contoh sederhana seperti HIP kemarin. Udah, itu kan lembaga ulama protes, iya. Orang Islam protes. Saya mau tanya, jadi nggak itu barang? Nggak jadi, ya. Dihapus total 100%. Ya. Itu contoh. Jadi kita harus tahu kaidah fikih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi tadi kalau sujud kita apabila bergerak itu tidak sah. Tapi kalau sujudnya memang dari situ sudah kena sedikit saja di antara lantai, kan itu kan nggak besar kali ya. Tapi kalau dia besar isolatif dan seperti tikar sembahyang nggak sah. Nggak sah. Itu ya. Nggak sah dia kalau bergerak. Tapi kalau dia sedikit saja, pasti kita kan kedua kena lantai. Baru pertanyaan keduanya pindah dari boleh, nggak apa-apa. Kita pindah tempat sujud karena sebab kan gerak saat angkat berangkat, nggak boleh, tidak boleh. Tapi kan betul kan pasti kita kan kena juga lantai yang lain kan. Kalau sujud, nggak sah, nggak boleh. Kalau hanya pas di isolatifnya. Tapi kalau dia umpamanya ada kena di luar isolatif, maka tidak apa-apa, berarti tempat sujudnya ada yang kena. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya bagaimana dia meminjam uang untuk bisnis, kemudian niat dia untuk melebihkan, itu sedekah namanya. Yang nggak boleh pakai syarat kamu ya,
harus pakai syarat sekian-sekian. Jadi kalau pakai syarat tadi perbankan yang sudah ada disahkan, sama kayak perbankan itu pun mesti disahkan oleh undang-undang. Semua undang-undang kita, semua sirkulasi ekonomi di Indonesia apa saja itu selagi sudah disahkan oleh undang-undang maka kita harus mengikuti. Contoh hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu kan semua mazhab kuat punya pendapat. Kalau sudah ada kompilasi hukum Islam, maka pendapat mazhab mau sehebat apapun nggak boleh menggugat taknin konon. Bisa paham ya? Jadi bukan hanya masalah politik, termasuk di luar politik. Undang-undang perkawinan contoh, hukum perdata, hukum kompilasi hukum Islam. Udah kita katakan ini menurut mazhab saya nggak sah pernikahan seperti ini, nggak laku. Jadi apa namanya, ketetapan taknin, keputusan hukum yang sudah dijadikan undang-undang, perbedaan ulama, perbedaan mazhab itu yarfa'ul khilaf, terangkat. Ya. Hukmul hakim, keputusan hakim yarfa'ul khilaf, mengangkat perbedaan itu semua. Itu dia ya. Jadi nggak boleh, Ustaz. Apanya? Kalau disebutkan sekian persen nggak boleh, haram. Kita bisa, tapi kita sebutkan sekian persen kasih gitu. Kalau dia di luar lembaga yang resmi tidak boleh. Tidak boleh ya. Tapi ada pinjam 5 juta, 10 juta. Nanti siapa bisa? Ya kalau dia niatkan, dia sebut sedekah saya sekian gitu, sedekahnya gitu, boleh saja. Tapi tidak ada paksaan. Ternyata dia gagal, dia nggak mau ngasih, ya udah, nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara itu menjadi teror. Kita tahu kan, keuntungan masih ada gitu kan. Iya. Ustaz tadi, tapi yang masih ini Ustaz. Apa? Ini kan harus 1 meter Ustaz. Nah ini kan lagi ketat. Tidak sah, tidak sah. Nggak sah juga. Ya. Tidak sah kalau dia tidak kena tempat sujudnya apabila bergerak tempat sujud sama kayak ini. Ketika sujud di atas ini, dia bangkit bergerak. Ini tidak sah sujudnya. Nah, gerak ini Ustaz, maksud saya bukan Terangkat. ini keangkat ya. Iya, tidak sah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.